Salah satu kebiasaan beliau menangis karena takut kepada Allah, atau menangis ketika mendengar suara mendengar Al-Quran dibacakan oleh sahabat. Maka beliau menangis. Sehingga tangisan Rasulullah itu bisa jadi karena rasa takut kepada Allah SWT, takut terhadap nerakanya ketika dibacakan Al-Quran. Kemudian ketika tumbuh rasa cinta, tangisan karena rasa cinta ketika mendengar Al-Quran, ketika dijanjikan atau disebutkan surga, menangis. Ketika disebutkan neraka, menangis. Subhanallah. Ini Rasulullah SAW sangat mudah menangis ketika mendengar Al-Quran, baik ketika mendengar ayat-ayat tentang adab ataukah ayat-ayat tentang surga. Menangis karena mengharapkan ridha Allah, mengharapkan surganya Allah SWT. Ini sebenarnya salah satu tanda keimanan. Salah satu tanda keimanan ketika kita mendengar ayat-ayat tentang adab, kita menangis. Ketika mendengar ayat tentang nikmat surga pun juga menangis. Demikian Rasulullah SAW. Nah ini, sehingga rasa takut kepada Allah ini masih terus menghinggapi Rasulullah SAW. Rasa takut kepada neraka. Yang padahal Rasulullah telah dijanjikan diampuni dosa-dosanya yang telah lampau. Jelas dijanjikan masuk surga. Jelas Rasulullah SAW adalah yang bisa memberi syafaat. Jelas Rasulullah SAW mendapatkan berita bahwa beliau adalah manusia terbaik, sehingga tempatnya di surga tempat yang terbaik. Akan tetapi rasa takut itu tetap ada pada diri Rasulullah. Ini yang sesungguhnya seharusnya rasa takut itu atau menangis itu bagi orang-orang yang tidak terjamin sebagaimana kita. Tapi demikianlah Rasulullah, demikian para sahabat, Utsman bin Affan, Abu Bakar As-Siddiq. Ini adalah manusia yang paling dikenal mudah dan gampang menangis ketika mendengar ayat Al-Quran atau bahkan ketika membaca Al-Quran. Abu Bakar kalau jadi imam itu paling gampang, lebih mudah menangis. Di antara sahabat yang paling mudah menangis ini Abu Bakar As-Siddiq. Subhanallah. Ini yang luar biasa sifatnya Abu Bakar. Hingga Aisyah ketika Rasulullah sakit, Rasulullah menyuruh agar supaya Abu Bakar menjadi imam. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, ya Rasulullah, kenapa tidak Umar saja? Ini karena Abu Bakar itu gampang menangis kalau jadi imam. Subhanallah. Akhirnya Rasulullah SAW menegur Aisyah radhiyallahu anha. Kalian ini memang suwahibul Yusuf, seperti wanita yang terfitnah dengan Yusuf, yang fitnah Yusuf alaihissalam. Inilah wanita. Maka bahwa Rasulullah tetap menyebutkan ataukah mengatakan Abu Bakar yang jadi imam. Abu Bakar yang jadi imam. Subhanallah. Nah, ini diantara sifat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang tidak bisa dikalahkan oleh Umar bin Khattab. Nah, termasuk diantaranya meskipun Rasulullah mengetahui Abu Bakar apabila menjadi imam ini suka menangis, tapi tetap yang ditunjuk Abu Bakar. Justru ini salah satu kelebihan dan keutamaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Masya Allah. Ketika mendengar atau membaca ayat Al-Quran, maka gampang dan mudah menangis. Mudah menangis. Bersyukurlah kalau seandainya kita ini diberi oleh Allah ketika membaca Al-Quran atau mendengar Al-Quran, kita bisa menangis. Kita bisa menangis. Ini adalah salah satu rahmat Allah. Ini rizki yang Allah berikan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Dan apabila kita bisa menangis, bersyukur. Tidak perlu kita kemudian memamerkan. Ini justru ini tidak bisa. Kalau seorang kemudian memamerkan tangisannya, justru dia tidak akan bisa menangis. Tidak akan bisa menangis karena Allah SWT. Tidak akan muncul ini dengan riya. Seorang bisa
menangis karena riya, dia ingin menampakkan dirinya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala akan menilai siapa yang sesungguhnya menangis karena riya, ingin dipuji, ataukah dia menangis benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan ketika meninggal putranya Ibrahim alaihissalam. Ini salah satu tangisan Rasulullah SAW, tangisan rahmat. Ketika itu Rasulullah SAW meneteskan air mata dan menangis. Dan ini karena rahmat Rasulullah, kasih sayang Rasulullah kepada putranya yang masih kecil dan meninggal. Ketika itu sakit Ibrahim, putra Rasulullah SAW, satu-satunya laki-laki, satu-satunya laki-laki yang lahir dan sebagai seorang manusia biasa, Rasulullah SAW mencintai putra laki-laki yang melebihi putra anak wanita, tetapi kemudian meninggal di usia yang paling menyenangkan. Ini baru 2 tahun, usia yang sangat apa? Sangat menyenangkan, yang sangat menyenangkan usia-usia seperti itu. Ternyata meninggal karena sakit. Subhanallah. Disitulah Rasulullah menangis. Ini rahmatnya, kasih sayang Rasulullah SAW. Kata Rasulullah SAW pada saat meninggal, ketika hendak menguburkan, tadma'ul ain, mata ini menangis, mengalirkan air mata. Wa yahzanu qalb, hati ini sedih, kata Rasulullah. Wala naqulu illa ma yurdi rabbana, tetapi kami tidak akan mengucapkan sesuatu kecuali yang diridhoi oleh Allah. Tidaklah kami akan mengucapkan sesuatu kecuali yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa inna bika ya Ibrahim lamahzunun, dan sungguhnya kami sedih ini dengan kematian wahai Ibrahim. Ini yang diucapkan oleh Rasulullah SAW. Sesuatu yang sangat manusiawi seorang ayah ketika meninggal putranya. Ini putra satu-satunya yang laki-laki, Rasulullah SAW. Masya Allah. Nah ini, dan salah satu di antara yang juga disebutkan tangisan Rasulullah ketika Rasulullah menyaksikan salah satu putrinya. Salah satu putrinya Rasulullah SAW sedang dalam keadaan nazak, nafasnya yang sudah tersengal. Rasulullah membaca ketika Rasulullah SAW dibacakan oleh seorang sahabat surat An-Nisa, ini sampai sebuah ayat. Ibnu Mas'ud pernah membacakan Rasulullah SAW sebuah ayat atau surat An-Nisa hingga firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid wa ji'na bika 'ala haula'i syahida." Bagaimana ketika kami datangkan dari setiap umat itu seorang saksi, dan kami jadikan engkau menjadi saksi atas mereka. Pada saat itu Rasulullah menangis. Menangis ketika mendengar ayat ini dibacakan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Dan beliau baik membaca ataukah dibacakan, ini sering menangis. Rasulullah SAW ini paling sering menangis ketika dibacakan ayat Al-Quran. Di antaranya disebutkan dalam satu riwayat, dan hadisnya yang tadi disebutkan oleh Imam Bukhari rahimahullah ta'ala dan juga Imam Muslim dari sahabat Ibnu Mas'ud. Hadis yang kedua tentang menangisnya Rasulullah karena dibacakan Al-Quran. Ini juga beberapa surat. Ini di antaranya juga ketika Rasulullah menangis karena kematian seorang sahabat. Seorang sahabat yang bernama Utsman bin Maz'un, ketika meninggal Rasulullah SAW ketika itu menangis. Sahabat yang dicintainya, salah seorang sahabat Rasulullah SAW. Maka Rasulullah menangis. Demikian juga ketika matahari ini terjadi gerhana. Rasulullah SAW
waktu itu sholat kusuf, beliau menangis dalam sholatnya ketika membacakan Al-Quran. Beliau berkata, Rabbi alam ta'idni alla tu'adzibahum wa ana fihim wa hum yastaghfirun wa nahnu nastaghfiruka. Ini ya Rabbi, alam ta'idni, bukankah engkau telah menjanjikan kepadaku engkau tidak mengadab mereka apabila saya masih berada bersama mereka, dan apabila mereka itu beristighfar kepadamu, dan kami beristighfar kepadamu ya Allah. Ini ketika membacakan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam salatnya. Ini. Kemudian pernah juga Rasulullah menangis ketika berada di kubur. Di kuburan salah satu putrinya ketika itu meninggal, dan ini hadisnya diriwayatkan juga di dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Demikian juga di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, kami syahidna binta Rasulillah. Kami pernah menghadiri ketika jenazah dikuburkan putrinya Rasulullah SAW. Waktu itu Rasulullah berada di kuburan, duduk, saya melihat beliau menangis. Menangisnya Rasulullah itu apa? Air matanya mengalir. Beliau mengatakan, hal fikum min ahadin lam yuqariful lailah. Apakah ada seorang di antara kalian yang tadi malam tidak berhubungan suami istri? Rasulullah SAW bertanya, siapa tadi malam yang tidak berhubungan? Jadi ini salah satu di antara yang dilarang untuk turun ketika jenazah itu diturunkan. Maka yang turun ke dalam lubangnya ini, yaitu Rasulullah mengatakan siapa yang tidak berhubungan tadi malam. Kalau berhubungan tadi malam maka jangan turun. Jangan apa? Jangan turun. Ini salah satu di antara hukum yang berkaitan dengan menurunkan jenazah. Yang dibolehkan hanya saja diperselisihkan apakah ini hanya sekedar makruh saja ataukah sampai kepada derajat haram, yaitu seorang yang hubungan suami istri di malam hari, kemudian besoknya ada orang yang meninggal, kemudian dia turun. Ini yang diperselisihkan adalah haram ataukah sampai hanya kepada makruh saja hukumnya. Hanya sampai kepada makruh. Ini yang diperselisihkan. Tetapi ini ada riwayat yang menyebutkan bahwa Rasulullah bertanya, siapa di antara kalian yang tidak berhubungan suami istri tadi malam? Maka Abu Talha menjawab, saya. Kata Rasulullah, fanzil, ini turun. Ini kemudian turunlah sahabat yang tidak berhubungan suami istri sebelumnya. Ini di antara yang di situ Rasulullah SAW menangis. Rasulullah menangis pada waktu itu. Nah, terkadang Rasulullah SAW dinukil dalam sebagian riwayat beliau menangis pada waktu salat malam. Nah ini di antara beberapa tangisan Rasulullah SAW. Nah, namanya tangisan itu ada beberapa macam. Jadi Rasulullah SAW ada beberapa macam tangisan. Secara umum tangisan itu ada beberapa sebab. Jadi tangisan itu dilihat dari sebabnya. Menangis itu karena yang pertama bisa jadi karena rasa kasih sayang, kasihan. Ada lagi tangisan itu karena rasa takut. Rasa apa? Takut. Rasa takut seorang menangis. Ada rasa takut yang ketiga karena rasa rindu, rasa cinta dan rindu. Maka dia menangis karena kerinduan. Seorang ibu merindukan anaknya, seorang istri merindukan suaminya, atau demikian juga seorang anak merindukan ibunya atau merindukan anaknya, seorang ibu merindukan anaknya, orang tua, demikian. Ada yang keempat menangis karena kegembiraan. Bisa jadi seorang itu tangisannya karena apa? Karena bahagia.
tangisan yang muncul karena kebahagiaan, karena kegembiraan yang datang padanya. Ada tangisan itu karena apa? Karena rasa sakit. Tangisan karena dia tidak tahan dengan rasa sakit yang menimpanya. Dan ada tangisan karena kesedihan, karena suatu perasaan sedih. Dan inilah yang yang membedakan sebab dari tangisan ini. Sebab dari tangisan. Adapun tangisan Rasulullah, maka tidaklah pernah dinukil tangisan Rasulullah itu yang disebabkan karena rasa sakit, tidak tahan karena rasa apa? Rasa sakit. Maka ini tangisan yang nilainya rendah, artinya bukan tangisan yang bernilai ibadah ataukah yang dipuji. Tangisan yang dipuji adalah tangisan karena rasa takut kepada Allah, tangisan karena kebahagiaan ketika membaca Al-Quran, janji yang ditujukan kepada orang mukmin, surga. Ini tangisan karena rasa kasih sayang, tangisan karena rasa kasih sayang. Ini. Adapun tangisan karena apa? Karena berkeluh kesah atau karena rasa sakit yang dia tidak tahan. Ini maka tidak pernah dinukil dari Rasulullah SAW. Adapun yang lainnya tangisan karena sedih, maka itu hal yang lumrah atau hal yang wajar. Hal yang wajar dan Rasulullah juga pernah mengalaminya. Sebagaimana kesedihan ketika meninggal Ibrahim alaihissalam. Nah, apa bedanya antara rasa takut yang disebabkan karena sedih dan karena rasa takut? Nah, ini. Kalau sedih itu karena sesuatu yang telah lampau, karena sesuatu yang tidak disukai, ini, atau kehilangan sesuatu yang dicintai, ini disebut dengan tangisan karena sedih. Adapun rasa takut, ini karena sesuatu yang dikhawatirkan akan terjadi di masa mendatang. Ini. Nah, takut yang seperti ini bisa menjadi takut yang sifatnya ibadah. Takut yang sifatnya ibadah, rasa takut yang bernilai ibadah ketika itu ditujukan kepada Allah. Rasa takut kepada Allah sehingga menangis karena misalkan dosa yang dia lakukan, dia menangis. Kenapa? Karena takut dengan azab Allah. Maka ini yang terpuji. Sehingga ini yang disebutkan sebagai salah satu di antara tangisan yang dipuji. Tangisan seseorang yang bertaubat atas perbuatan dosanya, takut karena Allah Subhanahu wa taala, takut terancam dengan dosa yang dilakukan, takut ketika mendengar firman Allah Subhanahu wa taala tentang ayat-ayat azab, ini siksaan. Nah, ini. Nah, sebaliknya juga demikian, takut karena kegembiraan atau mengharapkan sesuatu yang di akhirat, yaitu mengharapkan surga, menangis karena berdoa berharap dengan surga, khawatir ini ketika tidak mendapatkan surga, sehingga harapan yang sangat tinggi bisa menjadikan seseorang itu menangis. Dan ini salah satu di antara yang menjadi penyebab dikabulkannya doa. Ketika seseorang betul-betul berdoa, berharap kepada Allah, bersungguh-sungguh, dia mengharapkan Allah SWT hingga menangis, mengharapkan surga ini dalam doanya. Masya Allah. Nah, ini beberapa jenis menangisnya. Ada lagi menangis yang disebabkan karena rasa atau kelemahan seseorang. Ini kelemahan seseorang. Ini bukanlah sifat yang terpuji. Ada lagi menangisnya tangisan buaya. Apa tangisan buaya ini? Tangisan kemunafikan. Sebenarnya tangisan yang seperti ini tangisan sandiwara. Orang bisa menangis bahkan meneteskan air mata, tapi apa? Itu hanyalah sandiwara, sesuatu yang dibikin-bikin. Tangisannya bintang film. Ya, ini tangisannya bintang film. Ini salah satu contoh tangisan yang dibuat-buat. Subhanallah. Demikian juga orang munafik. Orang munafik itu dia bisa menangis bahkan meneteskan air mata.
Subhanallah. Jadi tangisan ini tangisan sandiwara. Tangisan sandiwara. Tangisan yang seperti ini tangisan yang justru terlaknat. Ini. Meskipun meneteskan air mata, tapi hatinya jauh dari rasa takut kepada Allah SWT. Dia menampakkan rasa takut atau rasa menetes seakan-akan dia sedih ataukah membaca Quran dia meneteskan air mata, padahal dia hatinya ini hati yang sangat kosong, hati yang keras. Ini menangisnya orang yang munafik. Ada lagi tangisan yang disewa. Biasanya dia ini dibayar. Dia bisa menangis, meneteskan air mata, tapi dibayar. Bintang film ini. Bintang film ini dia bisa menangis, menjiwai istilahnya, menjiwai. Nah, dia dibayar. Seperti halnya orang yang menangis dibayar oleh orang Cina. Biasanya orang Cina itu cari orang yang bisa menangis. Kalau ada kematian keluarganya, yang menangisi sebenarnya orang lain yang dibayar. Dia bisa membayar banyak orang. Udah sebanyak-banyaknya dia mendatangkan orang. Ternyata yang menangis itu orang bayaran. Keluarganya sendiri bisa jadi sedang bersenang-senang karena sebentar lagi dapat warisan. Subhanallah. Belum tahu kebiasaan orang Cina. Kalau ada orang Cina kematian, dapat apa? Berita kematian. Kalau orang kaya, boleh mendaftarkan diri. Bisa mendaftarkan diri untuk apa? Tim penangis. Tim yang menangis khusus untuk menangisi si mayit ini. Jadi dia ini di ruangan di mana di situ jenazah atau petinya ditaruh. Nah, di situ ada ruangan khusus untuk menerima tamu misalkan. Nah, di situ yang kematian ini dia menerima tamu, dan di sampingnya ini orang-orang yang dibayar untuk menangis. Dibayar untuk apa? Untuk menangis. Subhanallah. Jadi kalau sudah tangisannya ini betul-betul hebat, bisa jadi lebih besar tak bayarannya lebih besar. Masya Allah. Ini tangisan yang disewa. Kata Ibnu Qayyim menyebutkan ini yaitu apa? Al-buka al-musta'ar atau al-musta'jar alaihi. Kabuka innaihati bil ujrah. Seperti tangisan wanita yang meratapi si mayit dengan bayaran. Ini sudah persis dengan apa? Kebiasaan orang Cina. Dan sebagian kebiasaan bangsa Arab demikian. Bangsa Arab jahiliyah maksudnya. Sehingga di antara kebiasaan jahiliyah bangsa Arab ini ada kesamaannya dengan kebiasaan bangsa Cina. Mereka membayar orang untuk apa? Hingga ini seakan-akan sesuatu yang harus dilakukan. Karena apa? Tidak pantas orang ketika apa? Meninggal, orang tuanya ataukah keluarganya, nggak ada yang menangis. Tidak ada yang menangis. Padahal bisa jadi keluarganya ini sudah menunggu apa? Warisannya. Mereka tidak sedih. Malah justru apa? Senang. Nah, disebutkan ini sebagaimana apa yang dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tabi'u abrataha wa tabki syajwa ghairiha. Subhanallah. Ini yang dikatakan sebagai salah satu yang berkaitan dengan tangisan bayaran ini. Kemudian yang ke-10 adalah tangisan karena ikut-ikutan. Tangisan karena terbawa suasana. Ketika melihat sekelompok orang itu menangis, dia tidak tahu sebenarnya sebab menangisnya apa, tapi dia bisa terbawa oleh apa? Suasana sehingga dia menangis. Tapi dia tidak tahu kenapa menangisnya. Ini subhanallah. Ini yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim buka al-muwafaqah. Sehingga seorang itu melihat kok orang-orang pada menangis karena suatu perkara, suatu yang
sebenarnya mereka ini bersedih karenanya, mungkin sebabnya, tetapi orang ini nggak tahu ada apa, tapi dia menangis karena terbawa suasana, ya karena mereka semuanya menangis, maka dia juga ikut menangis. Baik. Nah, ini sesuatu yang dilakukan oleh manusia. Nah, ini. Ada orang yang dia itu pura-pura menangis, tangisan pura-pura, bukan menangis benar. Kalau tadi dibayar bisa jadi dia menangis beneran, tapi tujuannya karena apa? Dibayar. Bisa orang itu menangis benar, tetapi air matanya keluar. Tapi kalau pura-pura menangis, ini sebenarnya hanya suaranya saja, tapi tidak bisa mengeluarkan air mata. Ini yang disebutkan sebagai bentuk tabaki namanya. Ini dia itu tidak bisa, sebenarnya hanya bentuk apa? Bentuk tangisan pura-pura saja, hanya suaranya saja, tapi air mata tidak apa? Tidak mengalir. Ini. Nah, ini adalah sesuatu yang diusahakan. Dia berusaha menangis. Nah, tabaki atau berusaha untuk menangis, ini ada dua macam. Ada yang terpuji dan ada yang tercela. Ibnu Qayyim menyebutkan usaha untuk menangis, berusaha untuk menangis ini ada dua macam. Nah, ini berusaha untuk menangis, tabaki, namanya disebut dengan tabaki, artinya berusaha untuk menangis. Yang pertama yang terpuji apabila diusahakan, diusahakan agar supaya hati ini bisa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena riya. Dia bukan karena riya. Dia ingin menangis karena Allah Subhanahu wa taala. Dia berusaha. Dia berusaha di tengah malam, dia berusaha bagaimana caranya saya supaya bisa menangis. Dia membaca Al-Qur'an, dia meresapi maknanya. Dia berusaha meresapi maknanya dan kemudian dia menggunakannya itu di dalam salatnya. Tidak ada orang ini. Karena berusaha untuk menangis ini itu adalah sesuatu yang dipuji apabila tujuannya untuk beribadah kepada Allah, untuk menumbuhkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menumbuhkan rasa takut ketika membaca ayat-ayat tentang azab. Karena itu kalau kita ini membaca Al-Qur'an, hendaknya kita ini berusaha juga mempelajari maknanya, kandungannya. Sehingga ketika kita mendengar ayat itu dibaca atau ketika kita membaca Al-Quran, maka kita berusaha untuk meresapi maknanya sehingga kita bisa menangis. Nah, usaha untuk menangis yang seperti ini dipuji. Ini yang dipuji di dalam Islam. Bukan karena ingin dilihat oleh orang lain. Ingin dilihat oleh orang lain. Makanya seseorang bisa berusaha untuk menangis ini ketika membaca ayat Al-Quran dengan beberapa cara. Di antaranya adalah sebelum dia membaca Al-Quran atau sebelum salat malam, dia berusaha untuk memahami apa yang dia hafal. Al-Quran yang dia hafal, dia berusaha juz amma misalkan. Atau ketika dia membaca, dia boleh membaca Al-Quran dari mushaf. Ketika dia sholat malam, maka dia berusaha sebelum membaca itu dia fahami maknanya. Dia fahami makna. Hingga ketika dia bisa memahami maknanya, kemudian dia gunakan untuk sholat di malam hari. Meskipun dia membaca, maka dia bisa apa? Bisa menangis. Ini. Yang penting niatnya betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala. Karena menangis karena Allah, karena takut kepada Allah adalah sesuatu yang terpuji. Nah, seseorang dia berusaha untuk membangun rasa takut ini. Nah, bisanya seseorang dengan cara dia bangun malam, dan kemudian dia sebelumnya berusaha untuk mempelajari ayat-ayat yang akan dia baca, yang sudah dia hafal ataukah yang belum dia hafal tapi dia ingin membacanya. Maka dibaca. Nah, ini yang terpuji. Ini yang terpuji. Sehingga bukan karena makhluk, bukan karena ingin dipuji oleh manusia. Kalau ingin dipuji oleh manusia, dia bisa menangis, berusaha menangis dan dia dipuji oleh orang, pengennya, maka ini yang tercela. Inilah riya.
Ini adalah salah satu bentuk apa? Bentuk riya. Nah, Umar bin Khattab pernah berkata kepada Nabi SAW. Ketika itu Umar bin Khattab melihat Rasulullah SAW menangis bersama Abu Bakar. Ketika itu Rasulullah SAW dan Abu Bakar menangis karena perkara tawanan perang Badar. Ketika perang Badar, selesai perang Badar, Rasulullah dan Abu Bakar menangis. Setelah sebelumnya bermusyawarah tentang tawanan perang Badar harus diapakan? Dimusyawarahkan, Umar bin Khattab memberikan sebuah saran ataukah pendapat. Abu Bakar kemudian mengeluarkan pendapatnya yang berbeda dengan pendapat Umar. Rasulullah SAW pada waktu itu lebih cenderung kepada pendapat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Setelah diambil pendapatnya Abu Bakar, turun firman Allah dan sudah diputuskan tawanan perang Badar. Sudah diputuskan oleh Rasulullah. Ketika setelah selesai diputuskan dan itu diambil pendapatnya Abu Bakar, turun firman Allah SWT yang menegur Rasulullah berkaitan dengan tawanan perang Badar atau tawanan perang. Karena Rasulullah memutuskan sebelum turun firman Allah SWT. Rasulullah tidak meminta kepada Allah, tidak menunggu, dan tidak memohon kepada Allah apa hukum yang harus dilaksanakan terhadap para tawanan ini, tapi bermusyawarah dengan para sahabat. Beliau tidak menunggu. Nah, ketika itulah ditegur oleh Allah. Justru yang diambil atau yang sesuai dengan firman Allah SWT setelah itu justru pendapatnya Umar. Yang diambil atau yang disetujui oleh Allah SWT. Yang diturunkan hukum berkaitan dengan tawanan ini justru Allah SWT menetapkan perkara tawanan sesuai dengan pendapatnya Umar. Masya Allah. Jadi pendapatnya Umar lebih apa? Lebih sesuai dengan firman Allah Ta'ala ini. Tapi sudah terlanjur Rasulullah memutuskan sesuai dengan pendapat Abu Bakar. Masya Allah. Di sini akhirnya Rasulullah dan Abu Bakar menangis. Kata Umar ketika melihat keduanya menangis, "Akhbirni ma yubkika ya Rasulullah." Tolong beritahu saya ya Rasulullah, apa yang membuatmu menangis? Apa yang membuat engkau menangis kalian berdua? Wa in wajadtu bukaan bakait. Kalau saya bisa menangis, saya akan menangis. Artinya kalau seandainya ada sebab yang menjadikan Rasulullah itu menangis, saya ingin menangis juga kalau seandainya saya tahu sebabnya. Wa illam ajid tabakaitu libukaikuma. Kalau seandainya saya tidak bisa tidak bisa menangis, saya akan tabakaitu, saya akan berusaha menangis. Umar bin Khattab, saya akan berusaha untuk menangis karena tangisan kalian berdua. Ini seandainya Rasulullah tidak mengabarkan saya akan menangis, saya akan berusaha menangis karena kalian berdua menangis. Masya Allah. Bukan riya ini, tapi Abu Bakar karena Umar bin Khattab radhiyallahu anhu demikian inginnya mengikuti Rasulullah SAW. Ini meskipun nggak tahu sebabnya, saya akan berusaha menangis. Masya Allah. Ini Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW tidak mengingkari apa yang dikatakan oleh Umar, dan bahkan Rasulullah SAW kemudian akhirnya berkata kepada Umar bin Khattab, Allah lebih membenarkan pendapatmu wahai Umar. Subhanallah. Disitulah Umar menangis. Tangisan karena apa? Tangisan kebahagiaan Umar. Ini tangisan bahagia. Kenapa? Justru Allah SWT lebih menyetujui, bahkan menurunkan firman Allah berkaitan dengan hukum tawanan sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Umar. Maka Rasulullah mengabarkan Allah
setuju dengan pendapat. Artinya justru Allah menurunkan firman-Nya sesuai dengan apa yang kau katakan. Disitulah Umar menangis. Umar menangis radhiyallahu anhu. Masya Allah. Nah ini salah satu keutamaan Umar bin Khattab. Jadi salah satu sifatnya Umar ini mulham, seorang yang mulham, seorang yang diberikan ilham oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ini. Karena itu ada sebagian salaf yang mengatakan, "Umku min khasyatillah." Menangislah karena takut kepada Allah. Fa illam tabku fatabakau. Kalau kalian enggak bisa menangis, berusahalah untuk menangis. Berusahalah untuk menangis karena takut kepada Allah. Nah ini. Karena di dalam tangisan karena rasa takut itu terdapat keutamaan dan terdapat ganjaran. Ini Masya Allah. Maka hendaknya kita ini berusaha untuk bisa menangis karena takut kepada Allah. Bagaimana caranya berusaha kita ini? Berusahalah menangis, terutama di malam hari sendirian. Pada saat apa? Sendirian, tidak ada orang yang melihat. Di situ Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan pertolongan, seseorang itu bisa menangis karena Allah Subhanahu wa taala. Baca Quran di malam hari. Itu adalah waktu-waktu di mana seseorang bisa terbawa suasana malam hari sendirian, enggak ada orang. Itu akan memunculkan rasa ikhlas. Rasa ikhlas inilah yang bisa menjadikan seseorang itu menangis. Baca Al-Quran, baca terjemahannya, kemudian resapi maknanya. Kita akan bisa menangis karena Allah Subhanahu wa taala. Ini. Baik. Sudah adzan. Baik, silahkan baca. Nah, silahkan adzan. Tapi demikian apa yang disebutkan di antara petunjuk Rasulullah SAW atau hadis-hadis yang berkaitan dengan menangisnya beliau SAW dengan berbagai macam tangisan
dan sebab beliau menangis. Dan yang paling banyak tangisan Rasulullah SAW adalah ketika membaca Al-Quran. Ini yang paling banyak disebutkan tangisan Rasulullah SAW. Sehingga hadis-hadis tentang menangisnya Rasulullah SAW, sebagian ulama menyebutkan bahwa tangisan Rasulullah atau hadis-hadis yang menceritakan tentang tangisan Rasulullah mencapai derajat mutawatir. Mencapai derajat mutawatir menangisnya Rasulullah SAW karena membaca Al-Quran atau dibacakan Al-Quran di dalam sholat ataukah di luar sholat. Ini di dalam sholat ataukah di luar sholat. Demikian juga karena rasa takut ataukah ketika Rasulullah SAW ditegur oleh Allah SWT, seperti halnya yang terjadi ketika Abu Bakar mendapati ketika Umar bin Khattab mendapati Rasulullah dan Abu Bakar menangis. Rasulullah menangis karena rasa sedih karena justru atau merasa bersalah. Rasulullah SAW merasa bersalah karena memutuskan sesuatu sebelum Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan firman-Nya. Di situ Rasulullah SAW menyesal atas perbuatan beliau. Padahal seorang Rasul sudah bermusyawarah. Memang belum turun ayat Allah SWT, tetapi setelah bermusyawarah Rasulullah SAW, karena belum ada hukum dari Allah SWT, maka di sini Rasulullah SAW bermusyawarah. Nah, musyawarah adalah sesuatu yang diperintahkan, tetapi ternyata Allah Subhanahu Wa Taala berkehendak lain. Nah, Umar bin Khattab menangis karena kebahagiaan. Ini menangisnya Rasulullah dan Abu Bakar karena merasa bersalah, sementara menangisnya menangisnya Umar bin Khattab karena rasa apa? Bahagia karena ternyata Allah SWT menyetujui pendapatnya. Ini kebahagiaan yang luar biasa. Ini hingga turun firman Allah SWT, dan ternyata hal ini tidak hanya satu kali. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ternyata menjadi kata-katanya Umar ini menjadi sesuatu yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam beberapa perkara atau hukum, ternyata Allah menurunkan firman sesuai dengan ucapan yang keluar dari lisan Umar bin Khattab. Jadi firman Allah Subhanahu wa taala ini ternyata sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Umar. Apa yang dilafadzkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Subhanallah. Ini dikumpulkan oleh para ulama, ayat-ayat yang turun, dan itu adalah perkataan yang diambil dari sahabat Rasulullah SAW. Diambil dari sahabat Rasulullah. Dan salah satu di antaranya yang banyak dinukil adalah perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini salah satunya. Salah satunya hukum tentang tawanan perang pada waktu perang Badar. Ini, masya Allah. Jadi apabila kita ini ingin berusaha mencontoh dan meneladani Rasulullah SAW, para salaf, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, maka berusahalah sebagaimana yang tadi disebutkan, adalah kita berusaha ketika kita ingin menangis, hendaknya memanfaatkan keadaan yang tidak terlihat oleh orang lain di malam hari, ketika sholat ataukah ketika kita membaca Al-Quran, bersendirian di malam hari. Masya Allah, ini akan menjadi salah satu cara agar kita bisa menangis. Apabila kita tidak bisa menangis, maka tangisilah diri kita karena nggak bisa menangis. Menangislah karena kita tidak bisa menangis. Subhanallah. Dan ini insyaallah yang bisa kita bacakan atau kita bahas dalam kesempatan ini. Bismillah ta'ala kita akan membacakan pasal yang berikutnya. Kita akhiri. Mungkin ada yang ditanyakan sebelum kita akhiri. Ya. Ya. Tergantung. Tidak bisa kita mengatakan satu hukum yang sama. Artinya sejauh mana dia ini
apa yang dia yakini atau keadaan hatinya, keyakinannya terhadap apa yang diidolakan. Dan yang pertama perlu untuk kita berhati-hati di dalam menggunakan kata idola. Karena idola itu dalam bahasa aslinya, idol itu adalah ilah. Apa ilah? Sesembahan. Jadi kalau mengidolakan, kata yang tepat atau yang serupa atau yang semakna dengan mengidolakan itu sesungguhnya menuhankan. Ini menuhankan, menjadikan ilah. Idol itu ilah. Dalam bahasa apa? Aslinya idol itu adalah ilah. Jadi bukan bahasa Indonesia, tapi dari menjadi bahasa Indonesia mengidolakan. Ini yang sesungguhnya lebih dekat dengan kata-kata mengkultuskan. Mengidolakan itu artinya apa? Mengkultuskan. Makanya berhati-hati. Ini dengan dan memang sesuatu atau seseorang ketika sudah menjadi idola, ini ketika sesuatu diidolakan, diagungkan, dimuliakan, dianggap sebagai sesuatu yang sangat besar, ini bisa jadi menjadi sebuah sesembahan baru. Ini bisa menjadi sampai tingkat kepada apa? Sampai tingkat uluhiyah, sampai tingkat peribadatan, menghamba. Subhanallah. Makanya ini berhati-hati, bisa jadi menjerumuskan seseorang ke dalam kesyirikan apabila sudah mencapai keyakinan syirik. Sehingga harus dilihat keyakinannya sejauh mana. Sejauh mana keyakinannya. Karena sesuatu yang diidolakan bisa mencapai derajat uluhiyah ketika dia itu sampai benar-benar menghamba. Kecintaan yang berlebihan. Kecintaan yang berlebihan terhadap sesuatu ini bisa menjerumuskan seseorang ke dalam syirik, bahkan syirkul akbar. Hanya saja tidak bisa kita hukum secara apa? Rata. Ini tergantung sampai sejauh mana keadaan seseorang terhadap yang diidolakan ini tadi. Ini bisa sampai kepada maksiat, dosa besar, bisa sampai kepada kesyirikan. Karena terkadang seseorang ketika mengidolakan atau mengkultuskan, menjadikan seseorang itu idola, sesuatu yang sangat dikagumi. Ini awalnya maknanya adalah kekaguman, ya kan? Yang diidolakan adalah yang dikagumi, yang paling dikagumi. Ketika melebihkan kekaguman itu kepada selain Rasulullah SAW, kekaguman kepada para sahabat, ini sesuatu yang menjauhkan seseorang dari agamanya. Ini bisa melemahkan keimanan sampai sejauh-jauhnya. Bisa jadi orang yang mengidolakan seseorang, yang orang ini terkadang orang yang keyakinannya Nasrani ataukah Yahudi ataukah ini, sampai bisa jadi orang yang mengidolakan ini bisa masuk agama Nasrani gara-gara apa? Idolanya. Gara-gara apa? Idolanya. Orang yang dia cintai. Ini ada orang yang muslimah murtad gara-gara apa? Calonnya. Saya tidak mau menikah asalkan engkau masuk apa? Nasrani, masuk Kristen. Ini kecintaan yang seperti ini ketika membawa dia untuk murtad dari Islam, ini adalah sesuatu apa? Yang sudah menjadikan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ini bahayanya. Bahayanya kecintaan yang berlebihan hingga dia mendahulukan cintanya kepada yang dia kekasihnya ini melebihi cinta kepada Allah SWT. Ini syirik, syirkul akbar. Waliyadzubillah. Baik, mungkin sampai di sini. Ya, silakan. Menyetel murattal sambil kita beraktivitas, apabila kita memang mendengar aktivitas ini tidak mengurangi perhatian kita dan pendengaran kita terhadap Al-Quran, maka mungkin dibolehkan. Akan tetapi ketika kita lebih cenderung kepada apa yang kita kerjakan, bahkan kita nggak tahu apa yang dibaca,
maka ini yang dihindari. Ini yang dihindari. Jangan sampai kita itu apa? Kadang sambil ngobrol, ini murattal jalan di mobil misalkan, ya kan? Nyetel murattal di mobil. Tapi kita ngobrol. Kalau kita mau ngobrol, hentikan bacaan Quran. Tapi kalau kita pengen nyopir sambil mendengarkan Al-Quran, karena kita nggak hafal atau kita pengen menghafal Al-Quran lewat apa? Murattal. Sambil kita nyopir, maka tidak mengapa. Asalkan betul-betul didengarkan. Ini jangan kemudian kita nyetel murattal, kemudian kita sambil apa? Sambil ngobrol. Berarti kita sebenarnya tidak mendengarkan apa? Al-Quran ini. Tapi kalau kita memang mendengarkan Al-Quran sambil beraktivitas nyopir misalkan, yang paling bisa apa? Kita lakukan. Nah ini sambil nyopir. Kita mendengarkan memang, dan itu tidaklah mengurangi. Ini karena memang kita sengaja mendengarkan Al-Quran. Kita bisa mendengarkan kajian sambil nyupir, ya kan? Demikian juga mendengarkan Al-Quran. Kalau memang didengarkan, tapi kalau tidak didengarkan, cuma disetel saja kita sambil ngobrol, maka tidak boleh. Tidak boleh kita mendengarkan Al-Quran sambil kita ngobrol. Murattalnya dikecilkan. Baik, mungkin demikian. Ya silakan dulu. Ya. Apa dengan kalau Rasulullah melarang kita untuk menangis yang laut terseduh-seduh, misalnya terhadap kayak seperti meratapi mayit. Ya, dengan suara yang dikeraskan. Bagaimana dengan kalau kita menangis karena mengingat dosa-dosa kita itu sampai seperti itu? Apakah itu termasuk hal yang benci atau sudah melebihi batas? Ya, jadi kalau seandainya teringat dengan dosa, maka tidaklah seseorang itu kemudian berlebihan. Bisa jadi menangis berlebihan sampai akhirnya teriak. Ya, ini sudah berlebihan. Menangis karena takut itu petunjuk Rasulullah. Rasulullah itu orang yang paling takut kepada Allah. Tapi tangisannya tidak sampai apa? Berlebihan. Artinya apa? Terdengar suara dari dalam, ditahan suaranya. Hendaknya seseorang itu menahan apa? Suaranya. Jadi ini yang perlu untuk diperhatikan. Adapun biasanya suara itu keras itu karena sedih kematian anaknya misalkan. Ini biasanya ibu-ibu. Ini ketika kematian anaknya, tangisannya ini sudah apa? Diteriakkan sekeras-kerasnya sehingga sampai terdengar orang luar dari rumahnya ini. Tapi kalau takut kepada Allah, ini Rasulullah SAW orang yang paling takut kepada Allah. Tapi tangisannya tidak sampai apa? Tidak sampai terdengar suaranya keras. Ini hanya sesenggukan apa ini? Apa namanya, suara saking tangisan saking kuatnya itu tidak sampai terdengar suaranya. Suaranya ditahan. Ini bahkan di antara para salaf dinukil mereka itu menangis, bahkan basah sampai basah para sahabat. Tapi nggak sampai apa? Nggak sampai terdengar sampai suaranya keras. Dikhawatirkan malah jadi riya. Paham sini? Itu kan malah jadi riya. Jadi insya Allah apabila tangisan itu sesuatu suara yang nggak bisa ditahan, itu lain lagi. Karena ada sebagian orang itu menangis, dia sengaja berteriak sampai menyuarakan dengan keras. Nah ini sehingga seorang itu berusaha menahan suaranya. Ini suaranya yang ditahan. Allah Taala ya. Sama. Baik. Iya. Baik. Berinteraksi dengan orang yang murtad bisa jadi orang itu murtad ada sebabnya. Kita harus mengetahui sebabnya. Ada yang sebabnya karena syubhat atau karena sesuatu yang mungkin karena kecewa dengan orang muslim. Bisa jadi. Ada banyak sebab ini. Kalau seandainya orang kembali, maka kita dakwai. Kita mendakwainya. Tapi bisa jadi ada seorang yang murtad
itu karena dunia, bahkan mungkin jadi pendeta. Ini subhanallah. Maka orang yang seperti ini kita tahdir atau kita jauhi. Kalau bisa dia ajak kembali. Tetapi apabila justru dia ini membuat fitnah, senjata yang digunakan oleh kaum kufar, nah yang seperti ini harus kita tahdir atau kita jauhi. Kalau orangnya sudah nggak bisa diajak kembali kepada Islam, maka ini apalagi menjadi dai, misionaris, ini waliyadzubillah, maka ini harus kita jauhi dan kita peringatkan orang-orang darinya. Baik. Sampai di sini kita akhiri. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.